Puji semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah dendam padanya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik laki-laki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Pria tua berjubah merah, yang juga merupakan elder kedua dari Burning Flame Valley, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid Pavilion Petir Angin, di mana Anda telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Chain of My Burning Flame Valley. Jangan beritahu saya bahwa Anda tertarik pada teknik Dou orang lain." Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk mempertanggungjawabkan penatua kedua mengenai hal ini. Adapun api 3 misterius Skyfire, saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan perubahan misterius 3 misterius ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke Burning Flame Valley. Apakah saya tertarik dengan teknik Dou orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh penatua kedua." Kata-kata Xiao Yan terus terang, oleh karena itu, ekspresi sesepuh kedua sedikit mengempis. "Xiao Yan, tempat ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Itu tidak akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang sombong." Elder ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiao Yan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala lembah Tang, aku telah datang ke lembah api yang membara untuk perubahan misterius 3 misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Chain adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan Xiao Yan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala saya di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu. Aku yang dulu pasti akan menepati janjiku." Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan perubahan misterius 3 misterius kepada Xiao Yan." Petik 2. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh perubahan misterius 3 misterius Skyfire setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu jika topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?"
Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan Skyfire Tree Mysterious Cheng mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujian." Hati tetua kedua bersuka cita ketika dia melihat Tang Zhen sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, saya yang dulu secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiao Yan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang lama, masalah perubahan misterius 3 misterius Skyfire akan diputuskan oleh kepala lembah." Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua, puncak kelas Douzong. Dia berada pada level yang menakutkan, hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Douzong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa elder kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, Tang Zhen samar-samar tertawa, suaranya mengandung sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiao Yan bahkan berhasil membunuh seorang penatua dari Wind Lightning Northern Pavilion. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilion utara Wind Lightning Fei Tian. Dia akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak saat mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiao Yan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiao Yan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap sudah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiao Yan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil Bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Elder kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan. Saya pikir saran dari elder ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiao Yan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil. Ekspresi gatal untuk melanjutkan, yang muncul di wajah Tang Huo'er, menegang. Dia dengan marah melirik elder kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin maju dan memukulinya sampai babak belur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat elder kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata yang manis. Kepala lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiao Yan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan, kekuatan Elder Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Douzong.
Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk, matanya menyapu ke arah elder ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan lancar mengambil Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Karena ini masalahnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Douzong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua sesepuh yang bersukacita di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Dia berkata, "Karena kamu telah membuat pilihan ini, diriku yang dulu tidak memiliki metode lain. Anda hanya punya satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan Skyfire Tree Mysterious Cheng tidak memiliki hubungan dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda memiliki rencana Anda sendiri." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Bintang 8 Douzong mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. Tetapi ketika harus bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu Burning Flame Valley. Oleh karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku yang lama tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, pedantik dan keras kepala. Tetua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil, kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari biarkan mereka mengamati, ini akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata, "Karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api yang terbakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas, jika Anda gagal dalam ujian. Itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan yang tidak terduga." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu, dia berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku yang lama tidak dapat mengambil wajahku."